Silakan Mas Adi. Baik, Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, Mbak RT. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, ya Alhamdulillah baik, semoga Pak. selalu seperti itu ya, dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Anak-anak di tempat Amin. kalian hujan nggak sih sekarang? Hujan, Yes, Pak. hujan Pak. Hujan. Oh ya, hujan sama juga di tempat Bapak juga hujan nih. Tapi masih semangat kan ya belajarnya? Iya, semangat. Semangat. Oke, harus selalu semangat ya kita dalam belajar itu. Karena kalau kita semangat dalam belajar, maka ilmu yang kita dapatkan itu akan cepat masuk kalau kata orang-orang zaman dulu. Selain kita harus semangat, kita juga harus ikhlas ya anak-anak dalam belajar, supaya ilmu yang kita dapat itu dari bapak ibu guru kita itu menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak mau tanya, kalian tahu nggak Bapak sejarah Indonesia itu? Atau pakar sejarah Indonesia itu? Kerajaan. Tahu atau tidak pakar Bapak sejarah itu siapa? Nah, anak, tidur ya ini Ahli ya. sejarah. Oke, masih bingung. Biar Bapak kasih tahu ya. Salah satu Iya. salah satu pakar sejarah Indonesia yang juga dijuluki sebagai Bapak Sejarah Indonesia, yaitu salah satunya yang bernama Sartono Kartodirjo. Itu yang disebut Bapak Sejarah Indonesia. Mengapa beliau dijuluki seperti itu ya? Karena beliau itu meneliti tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Selain meneliti, mengamati, juga menyimpulkan bahwa di daerah ini itu ada sejarah-sejarah seperti ini. Yang hal tersebut itu direkap, kemudian didokumentasikan yang akhirnya orang ini itu disebut sebagai Bapak Sejarah Indonesia. Kalian mau nggak seperti orang tersebut ingin menjadi Bapak Sejarah Indonesia? Tanya. Jadi laki-laki dong, Pak. Iya kan? Mau. Saya perempuan, Pak. Tapi kan sebenarnya itu kalian ingin nggak menjadi pakar sejarah di Indonesia ini? Pengen sekali, Iya, Pengen, Pak. Pak. Wih, mantap ini semangat anak-anak Bapak ini ya. Saya suka seperti ini. Kalau kalian ingin menjadi pakar sejarah, maka kalian juga harus belajar banyak tentang sejarah di Indonesia ini ya. Salah satunya yaitu sejarah tentang Kerajaan Mataram Islam yang hari ini akan kita pelajari bersama. Oke? Iya, Pak. Oke. Untuk pelajaran hari ini, apakah kalian
sudah membaca buku yang sudah Bapak sampaikan kemarin untuk membaca tentang materi hari ini? Belum, Pak. Baca komik saya, Pak. Oh, belum ya. Belum dapat buku, Pak. Saya Belum bacanya dapat komik, buku. Pak. Komik sejarah. Oh iya, wes. Kalau gitu, kita tadi lupa berdoa ya. Barangkali kalau kita berdoa, langsung seketika itu kita dapat ingatan gitu loh tentang materi hari Ini ini. gambar muda, Pak. Oke, silakan Mas Zamil untuk memimpin doanya agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Silakan Mas Zamil. Baik, Pak. Baik, Pak. Semuanya kamera dihidupkan. Ayo disuruh bapak-bapak ini. Lah kameranya Pak dihidupkan, Pak. Kenapa? Iya, baik. Oke, Persiapan berdoa dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai. Berdoa selesai. terima kasih Mas Zamil telah memimpin doanya pada sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Oke anak-anak, sekarang hari ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu sejarah kerajaan Mataram Islam atau awal mula bagaimana ada dan berdirinya kerajaan Mataram Islam ini. Yang kedua yaitu siapa saja nama-nama raja dan apa kontribusinya untuk kerajaan Mataram Islam ini. Yang ketiga yaitu runtuhnya kerajaan Islam atau hancurnya kerajaan Islam itu dikarenakan apa? Runtuhnya kerajaan Mataram Islam itu dikarenakan apa? Oke, yang selanjutnya yaitu apa peninggalan kerajaan Mataram Islam kuno ini. Baik, kita tunggu share terlebih dahulu ya. Oke, share PPT-nya sudah muncul. Di situ tertera apa sih kerajaan Mataram Islam itu? Nah, tadi kan sudah berdoa ya teman-teman ya. Apakah kalian sudah ingat apa kerajaan Mataram Islam itu? Kerajaan Islam, Pak. Iya, betul, kerajaan Islam. Yang lain monggo, apa ada yang ingin disampaikan tentang kerajaan Islam ini? Kan Bapak kemarin sudah baca. Kalian nggak baca dah? Enggak, Pak. Itu saya baca sejarah juga, tapi yang komik, Pak. Ya, Bapak akan jelaskan ya. Apa sih kerajaan Mataram Islam itu? Bagaimana berdiri dan awal mulanya? Sejarah kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Ki Ageng Pamanahan membantu Raja Pajang Sultan Hadiwijaya mengalahkan Arya Panangsang dari Jepang. Atas jasanya, Ki Ageng Pamanahan dianugerahi wilayah tanah di hutan Mentau. Mentau itu kalau kita tahu sekarang sebagai kota gede yang berada di Yogyakarta. Setelah Ki Ageng Pamanahan ini mendapat tanah di hutan Mentau, beliau membangunnya menjadi sebuah desa yang makmur, yang adem ayem, yang bagus lah pokoknya ya. Nah, kemudian beliau ini meninggal. Yang tanah tersebut diwariskan kepada anaknya yang bernama Danang Sutawijaya. Setelah itu,
Sutawijaya mulai memberontak kepada Raja Pajang yang masih dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Pertempuran antara Pajang dan Mataram berhasil dimenangkan oleh Sutawijaya. Oh ya, sedikit info teman-teman ya. Raja Sutawijaya ini diberikan tanah oleh ayahnya. Yang tanah tersebut akhirnya dibuat dia sebagai kerajaan. Dibuat sebagai kerajaan pada waktu itu kerajaan ya bernama Mataram juga. Kerajaannya bernama Mataram. Jadi terjadinya pertempuran antara Pajang dan Mataram yang berhasil dimenangkan oleh Sutawijaya. Setelah Sultan Hadiwijaya tersebut sakit dan akhirnya wafat, barulah Sutawijaya mendirikan Kesultanan Mataram. Oke, next. Sekarang kita beralih kepada nama-nama raja kerajaan Mataram. Yang pertama ada raja yang bernama Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya ini bisa kita sebut sebagai Panembahan Senopati, yang pada akhirnya setelah memenangkan perang tersebut, beliau naik tahta pada tahun 1586 Masehi, yang diberi gelar Panembahan Senopati ing Aloka Sayyidin Panatagama. Pada masa pemerintahannya ditandai itu, jadi beliau itu perang terus menerus untuk menundukkan para bupati yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Mataram yang dipimpin oleh Danang Sutawijaya tersebut, seperti contohnya Bupati Ponorogo, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Jadi pada masa Danang Sutawijaya ini, kerajaan Mataram Islam ini mengalami puncak keemasan, atau kalau kita sekarang di Indonesia itu merdeka, mengalami masa merdeka pada zaman beliau. Yang setelah diteruskan beliau sampai berkuasa sampai 1601 Masehi, beliau meninggal. Yang dilanjutkan oleh raja kedua, yaitu Raden Mas Colang, atau nama aslinya yaitu Pangeran Sedokrapya dengan gelar Sultan Anyakrawati. Pada masa pemerintahannya, bupati di Jawa Timur ini banyak yang melepaskan diri. Mas Colang pun berusaha menundukkan pemberontakan tersebut. Tetapi sebelum upayanya berhasil, beliau wafat duluan dalam pertempuran di daerah Krapyak. Setelah Mas Colang ini meninggal pada tahun 1613, kekuasaan kerajaan Mataram Islam ini dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raden Mas Wuryah atau Martapura, atau yang bisa disebut sebagai Raden Mas Rangsang. Raden Mas Rangsang ini dikenal dengan gelarnya Sultan Agung Hanyakrakusumo, Senopati ing Aloka Ngabdurrahman Khalifatullah. Pada masanya beliau, kerajaan Islam ini mencapai puncak keemasannya kembali. Kerajaan Mataram ini mengalami kemajuan dalam segala bidang, misalnya pada sektor pertanian, bidang keagamaan, budaya, yang dibuktikan dengan rakyatnya ini hidup makmur, hidup aman, tentram, adem ayem. Itu. Kemudian juga dibuktikan dengan terkenalnya sastra Gading
yang merupakan karya sastra Sultan Agung itu sendiri. Yang pada tersebut Raden Mas Rangsang ini berkuasa, kemudian beliau meninggal, yang kemudian dilanjutkan oleh penerusnya yaitu Raden Mas Sayyidin yang berkuasa mulai dari tahun 1646 sampai 1677 yang diberi gelar yaitu Amangkurat I. Nah, beliau ini Raden Mas Sayyidin ini sangat lunak terhadap Belanda, artinya sangat seperti manut gitu kepada Belanda, sehingga kerajaan Mataram Islam ini mengalami kemunduran. Secara berangsur-angsur, lama-kelamaan wilayah kerajaan ini akhirnya menyempit akibat aneksasi yang dilakukan Belanda sebagai imbalan atas intervensinya dalam pertentangan di kalangan keluarga kerajaan. Kemunduran dialami Mataram Islam terus-menerus yang akhirnya kekacauan itu memuncak ketika Trunojoyo, putra penguasa Madura, memberontak pada tahun 1671. Nah, pada tahun 1677, Amangkurat I meninggal dalam pelarian dan putranya, Adipati Anom, terpaksa menjalin kerjasama dengan VOC untuk melumpuhkan Trunojoyo. Trunojoyo berhasil dilumpuhkan pada tahun 1679 dan tahta Kesultanan Mataram diberikan kepada Adipati Anom dengan gelar Amangkurat II. Oke, next. Ini bisa dibaca kembali tadi Bapak yang sudah Bapak sampaikan tentang empat raja tersebut dan apa kontribusinya untuk kerajaan itu. Yang selanjutnya yaitu runtuhnya kerajaan Mataram Islam. Runtuhnya kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Sultan Agung kalah dalam sebuah misi yang bertujuan merebut Batavia. Saat itu Sultan Agung berjuang menaklukkan seluruh wilayah Jawa dari tangan Belanda. Jadi pada saat itu wilayah Jawa itu dikuasai penuh oleh Belanda. Setelah peristiwa kekalahan tersebut, aspek ekonomi para masyarakat di Kesultanan Mataram Islam semakin melemah karena banyak masyarakat yang dikerahkan untuk menghadapi perang. Dengan demikian, pihak kerajaan serta masyarakat pun tidak mampu lagi memperbaiki kondisi ekonomi yang terjadi di kala itu. Oke, next. Next. Yang selanjutnya yaitu bukti peninggalan kerajaan Mataram Islam. Yang pertama ada sastra Gending, yaitu karya sastra Sultan Agung. Yang salah satu naskah Jawa yang isinya itu salah satu naskah Jawa yang berisi ajaran panduan moral agar manusia mengenal Sang Pencipta dan mengerjakan perbuatan yang bermanfaat terhadap sesama untuk manusia yang didasari dengan pengetahuan. Oke, next. Ini yang kedua ya, anak-anak yang di peninggalan kerajaan Islam. Yaitu yang kedua tradisi Kalang Obong. Oke, next yang ketiga. Yang ketiga yaitu kerajinan perak. Seni kerajinan perak merupakan pelajaran abdi dalam yang disebut abdi dalam kriya. Pada abdi dalam kriya tersebut bekerja untuk memenuhi perlengkapan dan kebutuhan keraton.
Jadi di dalam kerajaan itu ada Tindalim yang berfungsinya, yang tugasnya itu untuk melengkapi perlengkapan dan kebutuhan keraton, mulai dari perhiasan yang terbuat dari emas maupun perak, ataupun alat-alat perlengkapan rumah tangga lainnya. Next. Yang selanjutnya yaitu ada kuliner khas kue kipo. Kue kipo ini jajanan tradisional khas Kota Gede Jogja yang sudah ada sejak Kerajaan Mataram Islam berkuasa di Pulau Jawa. Oke, next. Yang terakhir. Yang selanjutnya yaitu Masjid Agung Surakarta. Ini Masjid Agung yang dibangun oleh Sunan Pakubuwono III pada tahun 1763 dan selesai pada tahun 1768. Oke, next. Oke, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai anak-anak. Apakah dari anak-anak Bapak yang tercinta ini, apakah kalian sudah paham tentang materi yang Bapak sampaikan hari ini? Ya, meskipun kondisi cuaca hujan ya, yang membuat kita itu secara tidak sengaja mengantuk mau bahkan bisa tertidur. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Anak-anak, apakah kalian tidur? Baik, anak-anak, rupanya kalian sudah lelah ya. Juga sekarang kalian dengar kan bel berbunyi ya kan? Berbunyi sangat kencang, yang itu menandakan bahwa pertemuan kita hari ini tentang sejarah, yang mempelajari tentang sejarah ini sudah berakhir. Oke, tugas kalian yaitu merangkum atau merangkum materi dari Bapak tadi dan dikumpulkan ke ketua kelas. Oke, Itu Pak. tugasnya ya anak-anak. Iya, Pak. Oke. Baik, terima kasih kehadirannya di Google Meet kalian hari ini, dan terima kasih untuk semangat kalian dalam belajar. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, dan mungkin dari teman-teman ada yang ingin bercita-cita menjadi pakar sejarah, semoga terwujud. Ya, sekian dari Bapak, jangan lupa belajar dan jangan lupa guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. 4 mahasiswa tadi